Cek, 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 satu dua.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah sekalian yang insyaallah semoga senantiasa semuanya diberkahi dan dijaga oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kembali kita tersenyum bahagia di sore hari ini menjelang malam, ya. Kita gunakan waktu antara maghrib dan isya, yaitu tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling mengingatkan. Kata Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'u. 11 Rajab, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, sekaligus kita pun berada di bulan Rajab, ya. Semoga insya Allah amalan soleh yang kita lakukan di sore hari ini, itu talabul ilmi, memiliki nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Masya Allah, ini kapan selesainya? Kajian banyak liburnya, ya. Semoga setelah ini nggak ada libur Omikron nih. Ada Omikron nggak ada? Aduh, ya. Di Jakarta sudah online.com lagi. Ya, kajian-kajian Jakarta, Bekasi. Ya, semoga Allah jaga kita insya Allah. Ya, luar biasa, ya. Cukup merepotkan, ya. Namun ya sudahlah, kita tunggu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian basic, ya. Ini sesuatu yang, atau kajian yang sesuatu yang bukan asing, pembahasan yang insya Allah bukan pembahasan baru, ya, karena terkait dengan perkara yang paling basic dalam agama kita. Apa yang paling basic? Ya 3. Mengenal Allah, terus mengenal Rasul, terus mengenal Islam. Sudah kenal kan semuanya? Sudah kenal belum? Ya sudah, kita tutup. Assalamualaikum. Ya. Naam. Pembahasan kita dari kitab 3 landasan utama, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil islami. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam, tapi digarisbawahi bil adillah. Semuanya kita mencoba mengenal dengan dalil. Karena baik Allah maupun Nabi maupun Islam hakikatnya gaib bagi kita. Hukum asalnya gaib bagi kita. Ya, karena semuanya bersumber dari Allah. Sementara perkara yang gaib tidak bisa dikenal dengan akal atau hawa nafsu semata. Namun harus dengan dalil. Apalagi ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, agama yang kita anut, yang paling hak di sisi Allah, sepakat kita, yaitu agama dalil. Ya. Begitu ultimatum Allah. Kata Allah, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Dalam kita beragama, apa-apa yang datang dari Nabi, ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang tidak datang dari Nabi, apalagi dilarang Nabi SAW, maka tinggalkan.
Makanya agama kita, agama siapa nih? Nenek moyang apa agama Rasulullah? Ya. Agama akal, hawa nafsu, apakah agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillah. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memberikan cahaya di tengah umat dengan syariat yang sangat sempurna. Ya Pak ya, kita harus sepakat dulu nih. Bahwasanya syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syariat yang sangat sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangan. Ya. Sehingga diumumkan dalam Al-Quran, diumumkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya syariat ini syariat yang sangat sempurna. Alhamdulillah. Ya, berarti kewajiban kita tinggal apa? Tinggal menelaah, mencari, mengkaji apa saja yang dahulu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mengadakan sesuatu yang Nabi tidak pernah contoh dan ajarkan, dan itu pun dilarang dalam agama kita. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita mencoba mendalami ketiga prinsip tadi yang sangat, yaitu fundamental dalam agama kita. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama. Kita mencoba untuk kembali kepada dalil sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, memang ada yang mengenal Allah nggak pakai dalil, atau yang mengarungi agama tidak pakai dalil? Emang ada Ustaz? Ya, survei membuktikan mereka. Ya, betapa banyak yang mengenal Allah, tetapi dengan cara yang tidak baik. Bahkan tidak sedikit ya salah mengenal Allah, namun terjerumus kepada kesyirikan. Sesuatu yang dilarang, sangat dilarang, Nabi dilakukan. Ya, mengenal Allah, lalu ketika pas berdoa, doanya sih sama Allah. Ya, tapi mereka jadikan untuk mediasi kepada Allah, misalkan makhluk-makhluk gaib atau orang-orang yang sudah wafat. Ini mah cerita baheula. Cerita di mana Rasul pertama diutus gara-gara masalah itu. Yang mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mau beribadah sama mereka kok, hanya saja kami jadikan mereka yang kami sembah selain Allah mediasi untuk semakin kami dekat dengan Allah tuh. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah yaitu perantara kami kepada Allah. Lihat nyembahnya sama Allah. Cuma dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Ditambah lagi contoh misalkan dalam beribadah. Salat, puasa, zakat, haji, is okay. Tapi apakah ada yang melakukan itu semuanya ditambah-tambah tidak sesuai mengikuti tuntunan Nabi? Survei membuktikan. Ya. Sehingga subhanallah tidak sedikit cara beragama dan cara beribadah yang kita dapatkan subhanallah Nabi SAW dahulu ya tidak pernah mengajarkan tata cara tersebut. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi kita kembali berusaha untuk ya mengenal tiga prinsip yang paling pokok ini, mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal Islam, kembali kepada dalil. Sehingga nanti ketika malaikat Munkar dan Nakir nanya, ya, maka dengan tegas kita katakan, man rabbuk? Rabbi Allah. Ma dinuk? Dinil Islam. Man nabiyuk? Nabi Muhammad. Itu pertanyaan di mana itu? Ya itu. Itu tes-tes yang pasti itu, Pak. Tidak mungkin tidak, Pak. Baik Ustaz Juwaini atau muridnya. Pasti ditanya pertanyaan yang sama. Ya, yaitu di alam barzah, di alam kubur. Pertanyaan bagaimana, apakah kita telah mengenal Allah, telah mengenal Nabi, dan telah mengenal agama Islam dengan dalil. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu, ya, ini karena liburnya udah panjang, kayaknya udah lupa lagi nih ya. Ya, kita sudah sampai, masih di muqaddimah, sampai kepada perkataan siapa?
Al-Imam Bukhari. Ya. Masih ingat tidak? Atau sudah lupa ya? Oke, kalau gitu saya baca sedikit untuk mengingatkan saja. Lalu setelah itu kita lanjutkan, yaitu muqaddimah beliau, ya, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, kata beliau, bahwa wajib atas kita ta'allumu arba'i masail, mengenal 4 masalah. Wajib atas kita mengenal berapa masalah? 4 perkara. Apa itu? Al-ula, perkara pertama, al-ilmu. Kita harus mengenal ilmu. Iya. Karena agama kita agama ilmu. Lalu apa isi ilmunya yang paling pertama kita harus kenal? Wahuwa. Yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya, isi ilmunya adalah apa katanya? Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Nabi, dan ilmu mengenal Islam dengan dalil. 1 tuh Pak. Yang kedua apa? Yaitu wasaniyatu al-amalu bihi. Mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Al-amal. As-salisatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Kalau antum dan kita sudah mengenalnya, lalu kita sudah mengamalkannya, kewajiban kita apa? Jangan kita doang yang pinter nih ya. Atau kita saja yang selamat. La, ad-da'watu ilaih. Kita berusaha mendakwahkannya. Kembali mengabarkan minimal ke siapa Pak? Minimal kata Allah, ku anfusakum, minimal ke keluarga kita. Ya. Apalagi mungkin tidak setiap kita punya kapasitas ngisi ceramah di masjid ya. Ya sudahlah, minimal jamaah antum, istri antum di rumah ya. Ya. Jadi kalau sudah ngaji di masjid, bikin kajian lagi di rumah. Ya, pas mentok lupa dalil tanya ustad. Ya, nah, lalu yang ketiga apa Pak? Yang ketiga, semua itu katanya as-sabru 'alal adafi, butuh sabar. Baik dalam menuntut ilmu, baik dalam mengamalkan ilmu, apalagi mendakwahkan ilmu, itu butuh sabar. As-sabru ilaihi, as-sabru alaihi, as-sabru 'alal adafi, atas ujian dan cobaan. Karena jalan dakwah ini bukan jalan tol Pak. Pernah antum di apa ya? Di Cibir pernah nggak? Ya, kayaknya sering ya. Kalau di demo pernah nggak? Oh gitu. Belum pernah ya? Alhamdulillah. Iya. Pernah di demo di Cibir? Pernah tidak? Mungkin. Gitu ya. Minimal dibilang Wahabi gitu ya. Atau dibilang apalah gitu. Muhammadiyah MD. MD ya. Dibilang Muhammad, ya minimal dibilang MD itu. Ya. Nah, pesantren Riyadhus Shalihin dibilang ya. Maka biasalah itu. Maka perlu sabar. Ya. Dan kita terus istiqomah selama kita di atas hak. Di atas dalil. Karena tidak ada yang kita takuti kecuali Allah. Tapi tentunya dengan cara yang benar. Dengan kearifan dan kesenyuman dan kebijakan insya Allah. Naam. Tapi mana dalil dari yang 4 itu? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal dengan 4 perkara ini. Mana dalilnya? Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, demi umur kalian, demi usia kalian, demi waktu kalian yang kalian hidup, sesungguhnya manusia seluruhnya asalnya dalam keadaan rugi Pak. Ya, ini cap. Ya, cap umum manusia. Innal insana lafi khusr. Alhamdulillah, kata Allah, illal ladzina amanu, ada ART. Ya, kelompok kan gitu. Kan dalil Pak dalam Al-Qur'an. Tips kebahagiaan, kata para ulama begitu. Dalil sebagai tips kebahagiaan. Antum gimana supaya kebahagia, keluar dari kerugian? Kecuali surat ini, lakafatum, nescaya cukup. Cukup ini surat untuk mengeluarkan antum dari kerugian. Ya? Naam. Maka kata Syafi'i seperti itu. Andai kata Allah tidak menurunkan surat
yang membeberkan di sana jalan bagaimana antum bahagia kecuali surat Al-Asr, ini saya cukup. Jadi antum kalau mau bahagia baca surat apa? Al-Asr. Ditelaah, diamalkan. Makanya Pak Bu, jamaah sekalian, para sahabat dahulu Pak, kalau bertemu lalu mereka mau berpisah, satu sama lain bacakan surat Al-Asr. Saling mengingatkan. Agar hidupnya tidak agar masanya tidak sia-sia, agar umurnya tidak blos. Karena Allah bersumpah dengan umur kita, dengan masa kita. Wal asr, demi umur kalian, demi masa kalian, demi waktu kalian, demi selama hidup kalian. Selama hidup kalian itu, innal insana lafi khusr. Kalian tuh rugi semua. Mengarungi kehidupan ini semua rugi, nggak ada yang untung. Yang kaya, yang miskin, yang penguasa, yang rakyat, yang cantik, yang goreng, ya, yang ganteng, yang rebek, sama aja rugi. Ya, kecuali yang mengarungi masanya dengan illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw. Nanti turunannya banyak tuh. Iman turunannya banyak, amal soleh turunannya banyak, tawassaw bil haq turunannya banyak, tawassaw bis sabr turunannya juga banyak. Intinya, inti syariat ada di 4 perkara ini, Pak. Lalu qala Al-Bukhari, beliau menukil perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ada yang ada yang tidak pernah mendengar Imam Bukhari? Sepakat semuanya pernah ya? Kalau hadis diriwayatkan siapa, Pak? Paling tenang tuh ya. Jadi antum jangan sok-sokan, kalau Bukhari Muslim antum cek lagi, enggak usah. Ya. Kalau ada hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, para ulama sepakat ya udah nggak usah dicek lagi sudah. Ya, insya Allah sahih. Nah, maka ini Imam Bukhari dinukil perkataannya. Al-Imam Bukhari mengatakan babun dalam kitab Sahih Bukharinya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab yaitu kita mendahulukan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ilmu dulu, bahasa orang ilmuwan heula, ulah ngomong heula. Ya. Gitu kan. Bahasanya gitu. Lu jangan bicara dulu, jangan berbuat dulu dalam agama ini, berilmu dulu. Ya. Sehingga kata Imam Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, Pak. Jadi kan ini prinsip antum, Pak, dalam beragama, Pak. Ya. Coba dihafalkan. Apa kata Imam Bukhari? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Coba. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sekali lagi. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sekali lagi 3 kali. Al-ilmu qabla al-qawli wal apa? Apa? Yang mana tadi yang ngomong? Itu apa tadi? Silakan. Aduh. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Maaf. Langsung jadi kiai. Ya, antum, Pak. Atau Bapak yang pakai kacamata? Bapak ya? Qawli. Iya. Yang cepat lupa itu kebanyakan proyek biasanya. Ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi kan prinsip antum itu. Kata Imam Bukhari, ilmu dulu mas, berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ya, sebelum berkata dan berbuat, beramal. Dan begitulah ma'asal muslimin tuntutan agama kita. Nggak boleh, Pak. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, cek Allah. Ulah sok ngomong tanpa ilmu, nyorocos tuh aya ilmuan. Jangan juga berbuat tanpa ilmu. Karena kalau bicara dan berbuat tanpa ilmu, pasti tersesat. Najan bener geh kebenaran. Ya. Kalaupun benar, kebenaran. Makanya para ulama antum sering dengar, ya mungkin para ustadz, para kiai mengumandangkan sebuah nasyid atau sebuah qasidah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Benar tak? Sering dengar itu enggak? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Sopo uang beramal tepake ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu.
maka amalna ditolak, moal diterima. Nah, itu. Hafal kan tuh? Iya, itu benar itu. Ya, maka tentunya ilmu dalam agama kita tentunya ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena agama ini bukan agama ngarang. Sod jabar sod ngarang sod, gitu ya. Nah, maka ma'asal muslimin, mana dalilnya? Kata Bukhari, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, dasarilah dengan ilmu, kata Allah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfirli dzanbik, dan mintalah ampun untuk dosamu. Lihat Allah sebutkan apa Pak? Kalimat pertamanya fa'lam. Naon artinya fa'lam? Ilmuilah dulu. Lihat Allah dahulukan dengan ilmu. Makanya dari ayat ini Imam Bukhari bilang al-ilmu qoblal qawli wal. Makanya Pak, Bu, maaf ya, apalagi dalam agama ini termasuk dosa besar. Qul innama harrama rabbiyal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Dan di antaranya wa antaqulu 'ala Allahi, ya, wa antaqulu 'ala Allahi bighairi ilm. Allah haramkan bagi kalian yaitu perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi. Salah satunya berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Namun sepakat ilmunya tentunya ilmu wahyu. Ilmu wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sampai situ Pak. Ya, sampai situ kajian kita pada yaitu kesempatan yang lalu. Masya Allah, ini Isya cepet banget. Ya Pak ya. Hasbunallah ni'mal. Tinggal 1 menit lagi. Kita karak mukodimah Pak. Kumaha ya tanya. Allahu Akbar. Taib. Naam. Kita berapa menit lagi Ustaz? Bukan 1 menit lagi. Ya, sekitar 8 tahun. Baik. Asal muslim ya, sambil menunggu adzan, kita lanjutkan Pak pembahasan hari ini. Ini muqaddimah pertama. Ada muqaddimah kedua. Kembali, semoga sudah dibacakan nih. Sudah dibagikan kitabnya. Sudah pegang kitab semua? Sudah ya? Ada yang belum pegang kitab? Oke. Oh, masih ada? Oh, masih habis ya? Habis, baik. Yang sudah pegang kitab, yuk ikut baca bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Ayat katimu ayat. Ada? Baik. Halaman berapa akhi yang bahasa Indonesia ini? Yang antum halaman berapa? 4. Yang Pak ini halaman berapa? 4. 4 juga. Oke, yang terjemah halaman 4, yang itu halaman 4. Baik, maaf ya. Yuk kita baca bersama. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Dikit-dikit ya. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu salasi hadhil masaila wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun
Fa'asa Fir'aunur Rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Ayo langsung hafal tuh. Tuh ada ya pasti itu. Baik. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Ya, kita manfaatkan waktu-waktu yang singkat ya. Yuk kita terjemahkan, walaupun antum sudah ada terjemah tidak mengapa. Kita biasakan terjemah per kalimat karena ini ngaji kitab ya. Ya, bukan ngaji denge sekedar denge nih ya. I'lam, ketahuilah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Annahu, bahwa sesungguhnya yajibu, wajib. Yajibu apa artinya? Wajib. Ala, atas. Kullu muslimin wa ala kulli muslimin wa muslimah. Atas setiap muslim laki-laki dan muslim wanita. Muslimin wa muslimah. Wajib apa? Ta'allumu, mempelajari. Ta'allumu, mempelajari. Salasi, 3 hadhil masaila, masalah ini. Salasi, 3 hadhihi, this is, ini, al masail, masalah-masalah atau 3 masalah ini. Wal amalu, dan mengamalkan bihinna, dengannya. Ya, wal amalu bihinna, dan mengamalkan dengannya. Al-ula, yang pertama. Jadi wajib, kata beliau, kita mempelajari 3 masalah nih. Dan kita amalkan 3 masalah ini. Yang pertama, insyaallah kita lanjutkan setelah sholat ya, sebentar. Naam. Dan adzan, jazakumul khair. Mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
merapat ya. Agak malam. Baik, mohon izin, ma'asal muslimin, bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit lanjutkan ya. Kata beliau tadi ada berapa masalah? Ada 3 masalah yang wajib diketahui oleh muslim dan muslimah. Ya. Masalah pertama, al-ula, yang pertama kata beliau, annallaha khalaqana, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan kita. Terus warazaqana, dan Allah pula lah yang telah memberikan rizki kepada kita. Kalau Allah sampai situ, tidak. Walam yatrukna hamala, lalu Allah tidak meninggalkan kita sia-sia begitu saja. Rasulinal balag, kewajiban Nabi nyampaikan dah sempurna. Ti Allah to sampurna, ti Nabi to sampurna, tinggal urang. Wa alaina taslim, kewajiban kita nerima. Masalahnya ente nerima apa enggak? Kita ini mau ikut apa enggak? Itu aja. Maka bab agama bab langit, Pak. Bab agama bab langit. Bab wahyu, bab dalil. Ya, sehingga ma'asyal muslimin, tuh, untuk agar kita mulia, bal arsala ilaina rasula, kata Syekh. Allah utus ke kita rasul. Terus statementnya gimana? Faman ata'ahu dakhalal jannah. Saha anu tararaat kana Kangjeng Nabi. Siapa yang mentaatinya, jaminan surga. Allah sudah selesai. Ente mau surga, ente ingin bahagia, ingin lurus, taati Rasul. Wa man asahu, sebaliknya. Siapa yang bermaksiat, mengingkari, durhaka kepada Rasulnya, dakhalan, manjing ing dalam neraka. Dan itu diumumkan, Pak, dalam Al-Quran banyak. Lihat Allah katakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan dia melampaui batasan-batasan Rasul. Enggak. Makanya kata Imam Ahmad, Pak, kata Imam Ahmad, saya baca Quran dari awal sampai akhir, saya temukan ayat atiullah wa ati